Bab 31, Wanita yang akan dikirim oleh Kalen. Siang hari saat jam makan siang banyak pegawai sedang bergunjing dengan topik hangat hari ini. Lucy yang sedang duduk dengan Elsa sengaja menajamkan telinga mereka untuk mendengar gosip terbaru. Aku dengar perusahaan kita sudah diakuisisi oleh orang lain, pemiliknya adalah orang yang sangat kaya dan masih muda. Benarkah? Lalu apakah karyawan akan segera mengalami perombakan? Bisa saja, biasanya orang sukses memiliki timnya sendiri. Saat Lucy mendengar berita itu dengan Elsa, ia tak begitu tertarik. Lagi pula di dunia bisnis hal itu sangat biasa terjadi. Bahkan jika terjadi rekonstruksi karyawan itu hanya akan membuang mereka yang tak memiliki kualifikasi. Ketika Lucy kembali ke kantor setelah makan siang, ia sangat terkejut dengan keheningan dan suasana muram beberapa rekannya. Apa yang terjadi? Tanya Lucy pada salah satu rekannya. Pak Harry akan dipindahkan ke perusahaan cabang di luar kota. Itu adalah daerah yang sangat jauh dengan sinyal dan akses yang buruk. Lucy menganga lebar saat mendengar hal itu, ia kemudian menuju ruangan Harry dan mendapati ia tengah berkemas di mejanya. Apa yang terjadi? Kenapa Anda tiba-tiba dipindahkan? Harry menatap ke arah Lucy dengan wajah yang sedih, dia baru saja ingin menyatakan perasaan pada Lucy namun sekarang mereka harus terpisah jarak yang jauh. Pemilik baru menugaskanku untuk pindah ke perusahaan cabang, jawab Harry dengan menghela nafas berat. Di usianya yang ke-35 jika ia memilih keluar dari pekerjaan ini, akan sulit baginya untuk menemukan perusahaan lain bahkan jika ia sangat berbakat. Banyak lulusan muda yang sekarang memiliki pemikiran yang lebih inovatif. Apakah kamu kebetulan menyinggung salah satu pimpinan? Rasanya aneh saat kamu tiba-tiba dipindahkan. Harry menggeleng, aku tidak ingat pernah berselisih dengan siapapun. Apakah kamu tidak berusaha melakukan lobi dengan pimpinan baru? Aku sudah berusaha, tapi dia adalah orang misterius yang tidak ingin identitasnya diketahui. Pemilik baru bahkan sangat kejam, ia menyuruhku untuk segera menuju ke tempat baru sore ini juga. Lucy menatap wajah Harry dengan rasa kasihan. Selama ini sebagai atasan dia selalu memperhatikan Lucy dengan baik terlepas dari apapun motifnya. Maaf, aku tidak bisa berbuat banyak untuk membantumu. Mungkin kamu akan segera ditransfer segera ke sini setelah urusan di sana selesai. Meski tak bisa membantu tapi Lucy masih ingin membesarkan hati Harry. Lucy, tolong tunggu aku, pinta Harry dengan wajah yang serius. Lucy gugup ketika mendengar itu, ia merasakan hawa dingin menjalari punggungnya. Aku tidak bisa menjanjikan apapun padamu. Maafkan aku. Harry menundukkan kepala dengan wajah yang kecewa. Baiklah, kalau begitu jaga dirimu baik-baik. Saat Harry sudah bersiap pergi dengan beberapa barang bawaannya, Abel menghampirinya. Pimpinan baru ingin berbicara dengan Anda. Harry sedikit memiliki harapan di hatinya, jika ia bisa bertemu dengan pimpinan baru maka dia bisa mengajukan untuk tak jadi dipindahkan. Bagaimanapun sebagai pimpinan divisi arsitektur, ia sudah banyak menangani proyek besar untuk perusahaan ini. Harry masuk ke ruang pimpinan, ia melihat seorang pria tengah duduk di kursi membelakangi dirinya. Selamat siang Pak, aku adalah Harry. Setelah melakukan sapaan orang balik kursi masih diam dan tak menjawab Harry. Ia menganggap diamnya pimpinan itu sebagai kesempatan untuk mengutarakan keinginannya. Bisakah aku mengajukan untuk tetap tinggal di sini daripada dimutasi ke perusahaan cabang? Tak masalah bagiku bahkan jika harus turun dari jabatan kepala divisi. Setelah mendengar perkataan Harry pria di balik kursi memutar tempat duduknya. Saat Harry melihat wajah Sean yang merupakan pria sama tadi malam yang membawa Lucy pergi, wajahnya menjadi tegang. Ia mengepalkan tinjunya dengan erat. Jadi apakah kamu yang sudah membuat pengaturan ini? Sean tersenyum sinis, tentu, aku memiliki banyak uang untuk melakukan apapun yang aku mau. Kamu seharusnya tidak bermimpi untuk memiliki Lucy, maka kehidupan kerjamu akan tenang seperti danau di musim dingin. Perkataan Sean melukai harga diri Harry, ia sudah menyukai Lucy sejak 2 tahun lalu namun kedatangan Sean kini membuat semua rencana yang ia inginkan hancur seketika. Setelah menggertakkan giginya Harry mulai membuat keputusan, aku mengundurkan diri dari sini. Sangat disayangkan bahwa apa yang kamu inginkan agar aku menjauhi Lucy tidak akan pernah terwujud. Sean bangkit dari tempat duduknya dengan wajah arogan, apakah menurutmu ini satu-satunya cara untuk membuatmu pergi darinya? Apa kamu berani mencobanya? Kau, Harry sangat marah hingga ia mengepalkan tinjunya. Semua uratnya menonjol namun ia hanya bisa menahan untuk tak melepaskan pukulan.
Harry akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari perusahaan. Ia tidak mengambil penerbangan ke kota kecil namun kembali ke apartemennya. Sementara itu di perusahaan Kalen, situasi semakin kacau karena harga saham terus merosot. Jika ia tidak membuat keputusan maka perusahaan ini akan hanya menjadi cangkang kosong. Kita akan menyatakan kebangkrutan jika kamu tidak segera membuat keputusan. Wanita sangat mudah dicari, kenapa kamu tidak mengirim salah satu wanitamu? Itu lebih baik daripada merelakan sebagian besar saham pada Velicorp. Nasihat kakak perempuan Kalen. Sebagai wanita yang terlahir kaya, Karen tidak ingin jatuh miskin. Ia juga bisa saja mendapatkan surat cerai dari suaminya jika tidak memiliki pijakan yang kuat. Selama 2 hari ini ia menyimpan penghinaan Sean tanpa berani bercerita pada siapapun, namun hari ini ia sengaja berdiskusi dengan Karen tentang keputusan apa yang harus ia pilih. Catherine adalah wanita yang aku cintai, sementara Yvette sedang hamil anakku. Aku benar-benar tidak bisa memilih salah satu di antara mereka. Kalen menjambak rambutnya dengan frustrasi. Jika pamannya tak cukup bodoh untuk membuat keributan dengan Velicorp maka ia tak akan pernah didorong hingga ke bibir jurang. Kalen meraih jasnya, ia akhirnya memilih pergi ke apartemen Yvette. Bahkan jika ia hamil, tetap saja ia tak akan bisa menjadi istrinya dan menjadi ibu pimpinan di masa depan. Bahkan jika ia mempertahankan anak dalam perut Yvette, ia hanya akan menjadi bahan ejekan dari anak kalangan atas nantinya karena menjadi anak tidak sah. Sayang, ini masih siang namun kamu sudah datang ke sini. Apakah kamu sangat merindukan bayi kita? Sambutan Yvette dengan wajah menggoda. Meski ia hamil, dia masih mengenakan setelan baju tidur sutra yang transparan untuk menyenangkan Kalen. Yvette, kamu tahu kan skandal tentang pamanku? Yvette mengangguk, aku tahu itu, memangnya apa yang terjadi? Kenapa kamu begitu gelisah? Saham perusahaan terus turun, dan aku diambang kebangkrutan. Kalen menggenggam tangan Yvette, wanita itu bisa merasakan kegelisahan Kalen hanya dengan menyentuh tangan Kalen yang dingin. Yvette, aku membutuhkan bantuanmu. Bisakah kamu menemani seorang pria satu malam saja? Ia mengatakan akan membantuku jika mengirim wanita ke kamarnya. Yvette melepaskan genggaman tangan Kalen dan menatap marah kepadanya, apakah kamu tidak bisa membayar pelacur lain dan malah mengirimku yang sedang hamil anakmu kepadanya? Yvette, pria itu menginginkan tidur dengan wanitaku. Dia sepertinya memiliki fetis tidur dengan wanita pria lain. Aku tidak bisa mengirim orang lain karena dia sudah menyelidiki tentang diriku. Lalu kenapa kamu tidak mengirim Catherine? Bab 32, Rencana Licik Livette. Kalen kehilangan kata-kata ketika nama Catherine disebut. Hatinya terasa sakit dengan hanya membayangkannya tidur dengan pria lain. Catherine adalah Nyonya Mitchell dan putri dari Joel Parker, aku tidak bisa mencoreng namanya. Jemari Yvette terkepal hingga kuku panjangnya melukai telapak tangannya, jadi hanya karena Catherine memiliki latar belakang yang baik jadi Kalen merelakan diriku bahkan tak memedulikan keturunannya yang sedang kukandung. Yvette memendam rasa kecewa di hatinya. Ia tahu Catherine adalah wanita yang selama ini dicintai Kalen, maka dia harus bermain trik secara hati-hati agar Kalen tak membaca niatnya. Yvette, hanya kamu sekarang yang bisa membantuku. Bukankah semua akan sia-sia jika aku berakhir bangkrut? Baiklah, jawab Yvette dengan suara yang bergetar. Kalen memeluk Yvette, namun Yvette memiliki ekspresi penuh kebencian saat dalam pelukan Kalen. Malam hari Kalen sudah bersiap untuk mengantar Yvette menuju sebuah kamar suite yang disepakati oleh Sean. Di tengah perjalanan Yvette merintih bahwa ia merasakan sakit di perutnya. Kalen menatap wajah Yvette, ia curiga bahwa rasa sakit itu hanya alasannya untuk menghindari pertemuan dengan Sean. Wajah Yvette semakin pucat, bahkan keringat dingin keluar dari keningnya. Saat Kalen melihat betis Yvette berlumuran darah, barulah Kalen menyadari bahwa Yvette benar-benar kesakitan. Dia segera membelokkan mobilnya menuju rumah sakit. Dokter segera melakukan penanganan begitu Yvette tiba. Kalen berdiri dalam keadaan linglung, dia memang tak mengharapkan anak itu lahir namun tetap saja ia bisa merasakan hatinya sakit saat melihat bahwa ia akan kehilangan anaknya. Dokter keluar dari ruang gawat darurat, saat Kalen menghampiri dokter. Raut wajah dokter itu sudah menjawab segalanya. Dia mengalami gejala keguguran, untuk sementara ia butuh istirahat. Kami akan memindahkan pasien ke ruang perawatan secepatnya. Dia harus menjalani bed rest dan tak bisa banyak bergerak. Yvette dipindahkan tak lama kemudian, ia masih belum sadarkan diri karena efek obat. Kalen tak bisa tinggal lebih lama lagi, ia sudah membuat janji dengan Sean bahwa ia akan datang malam ini.
Ia harus melakukan pilihan antara mengirim Catherine atau merelakan sebagian besar sahamnya. Saat Kalen pergi, Yvette membuka matanya dan tersenyum. Kalen, apakah menurutmu aku bodoh? Begitu aku disentuh oleh lelaki itu, kamu pasti akan sangat jijik dan marah tiap kali melihatku. Aku bahkan tidak bisa membayangkan bahwa pria itu tak akan membahayakan janinku saat berhubungan seks. Aku sudah sejauh ini untuk bisa menjadi Nyonya Kalen Mitchell, dan tak akan mungkin melakukan kesalahan bodoh. Yvette sudah menenggak pil yang bisa mengancam janin sebelum berangkat. Alih-alih menolak secara langsung untuk datang pada pria lain, Yvette sudah memikirkan rencana ini untuk membuat Catherine yang datang. Yvette memandang keluar jendela dengan senyum kemenangan. Kini, setelah Catherine akan tercemar oleh sentuhan pria lain maka kalian akan berhenti mencintai wanita itu lagi. Aku hanya selangkah lagi untuk membuat mereka bercerai. Di jalan kalian menghubungi Catherine melalui ponselnya, ia akan kehabisan waktu jika menjemput dan menjelaskan pada Catherine. Dia sengaja menyuruh Catherine datang ke hotel dan akan menjelaskan semuanya di sana. Jika Sean menunggu lebih lama, akan sangat fatal untuk menanggung kemarahan pria itu. Kenapa kamu menyuruhku ke sini? Tanya Catherine begitu ia menemui kalian di lobi hotel. Setelah kalian memaksakan dirinya terakhir kali, Catherine menjadi lebih waspada pada kalian. Aku ingin kamu menemui salah satu klienku di sini. Catherine menyipitkan matanya, di hotel. Tatapan Catherine penuh curiga saat bertanya pada kalian. Catherine, tolong bantu aku kali ini saja. Ia mengatakan bahwa akan membantuku jika yang menegosiasikan seorang perempuan. Kalen, apakah kamu menjualku sekarang? Apa menurutmu aku bodoh dan tak mengerti maksudmu? Wajah Kalen semakin cemas, ia sudah terlambat 30 menit dari jadwal yang ia janjikan dengan Sean. Catherine, kamu tahu kondisi perusahaanku sedang tidak baik sekarang. Hanya pria ini yang bisa membalikkan keadaan, apakah kamu ingin melihatku jatuh miskin? Ingatlah, bahwa perusahaanmu tak akan mampu berdiri sendiri jika aku tumbang. Catherine sangat marah hingga ia bahkan merasakan sesak di dadanya. Ia tak ingin melemparkan tubuhnya pada orang asing, namun ia juga tak bisa membayangkan jika Kalen jatuh dan ia akan ikut runtuh kemudian. Kalen menyentuh jemari Catherine dan menggenggamnya, tak ada wajah arogan yang selama ini ia miliki, semua sudah berganti dengan keputusasaan. Apapun yang terjadi nanti aku akan tetap menerimamu dan berjanji tak akan menceraikanmu. Kalen, apakah kamu benar mencintaiku? Aku tak menyangka bahwa ada seorang suami yang bisa mengirim istrinya sendiri ke ranjang pria lain. Catherine menghempaskan tangannya untuk melangkah pergi, namun Catherine mencengkeram genggaman tangannya, jika kamu tidak membantuku, maka aku akan menarik semua pinjaman yang kuberikan pada perusahaanmu. Kamu pasti tahu apa dampaknya jika arus kas kalian kosong. Ancaman dari Kalen membuat warna terkuras dari wajah Catherine. Setelah berpikir beberapa saat, Catherine akhirnya menuju kamar hotel suite ditemani Kalen. Saat mereka keluar dari lift Catherine menghentikan langkahnya. Jangan mengantarku atau menungguku, kata Catherine dingin. Kalen menatap wajah Catherine yang masih terlihat kecewa, baiklah, hubungi aku jika kamu membutuhkan sesuatu dan maafkan aku harus melakukan ini. Kalen hanya berdiri di ujung lorong saat melihat Catherine sudah mengetuk pintu kamar hotel dan masuk. Ia melangkah pergi dengan tangan terkepal. Sean, kamu bisa menang sekarang karena berada di puncak, namun aku akan memastikan bahwa kamu membayar semua penghinaan ini. Di dalam kamar Catherine terkejut saat melihat siluet pria tinggi dengan badan yang kencang tengah berdiri di depan jendela menatap lampu perkotaan. Catherine tak bisa melihat wajahnya, namun ia bisa melihat bahwa pria yang sangat mendominasi. Dia memiliki rambut seleher yang dikucir rapi, setelan hitam yang ia kenakan membuat pria itu terlihat dingin dan misterius. Saat pria itu berbalik menatap Catherine, ia merasakan jantungnya hampir berhenti. Dia adalah pria mirip Sean yang ia temui di pesta tempo hari. Kau, apakah kamu mengenalku? Catherine membeku dan kehilangan kata, namun dengan cepat ia menggelengkan kepalanya, tidak, ia tak mungkin Jonathan. Pria ini hanya memiliki kemiripan dengan Jonathan. Kamu mirip seseorang yang pernah aku kenal. Sean mengangkat sudut bibirnya, benarkah? Ini pertama kali aku mendengarnya. Kuharap aku bisa bertemu dengan pria itu. Itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Tanya Sean mendekati Catherine, gadis itu ketakutan dan terus mundur selangkah demi selangkah. Dia, sudah mati, jawab Catherine dengan gemetar. Sangat disayangkan. Sean berhenti mendekati Catherine ketika gadis itu sudah tersudut ke dinding.
Kaki Catherine lemas dan tubuhnya hampir goyah saat ia merasakan lega. Sean akhirnya berbalik dan pergi. Sean melangkah ke meja bar, semula ia ingin menawarkan wine pada Catherine, namun ia membatalkan niatnya. Ia tidak ingin mabuk dan kehilangan kendali. Untuk mengatasi rasa gelisah karena bertemu kekasih lamanya, Sean akhirnya menyalakan rokok. Dia tetap ingin berpikiran jernih. Sebenarnya aku tak menyangka bahwa kalian akhirnya mengirim istrinya sendiri ke sini. Ternyata kamu tidak lebih penting daripada separuh saham yang aku minta, bahkan tak lebih penting dari seorang simpanan. Apa maksudmu dengan itu? Mata Catherine melebar ketika mendengar tentang simpanan, saat ia ingin meragukan perkataan pria di depannya, namun ekspresi tenang Sean membuat Catherine menyadari bahwa ia tak menyemburkan omong kosong. Sean melemparkan beberapa foto kemesraan kalian dengan Yvette ke depan Catherine. Bab 33, Bermalam dengan Mantan. Tubuh Catherine gemetar, ia memang tak mencintai kalian tapi tetap saja ia merasa hatinya seperti ditikam belati saat melihat pengkhianatan yang dilakukan oleh pria itu. Melihat wajah pucat Catherine, Sean mencibir wanita itu dalam hati, itu adalah wajah pria yang lebih kamu percayai daripada diriku sejak 5 tahun lalu. Oh ya, dia juga sedangkan hamil 1 bulan. Maka dari itu ia mengirimmu kepadaku karena tak ingin membahayakan anak dalam perut kekasihnya. Sean sengaja menambahkan bahan bakar ke dalam api. Kenapa kamu mengatakan semua ini padaku? Tanya Catherine dengan penuh curiga. Sean duduk menghembuskan rokok dengan elegan, hanya penasaran pada reaksi wanita ketika pria yang dia percaya ternyata menipunya. Catherine meremas salah satu foto yang berada pada genggaman tangannya. Dia bisa menemukan penghinaan dari perkataan pria di depannya. Apakah kamu selalu menjadi pria yang menikmati kebahagiaan dengan cara seperti itu? Kamu bahkan meminta istri pria lain untuk datang ke kamarmu hanya untuk sebuah transaksi bisnis sementara kamu bisa saja mendapatkan banyak gadis lajang di luar sana. Aku pikir kamu seharusnya berterima kasih padaku karena sudah memberikan bukti perselingkuhan suamimu. Lagi pula apakah dengan mengundangmu ke kamarku juga berarti bahwa aku ingin tidur denganmu? Sean menghampiri Catherine dengan tatapan penghinaan, sayangnya aku sama sekali tidak tertarik, tapi aku hanya ingin menahanmu di sini sampai besok pagi. Tetaplah di sini, jika kamu keluar makan kesepakatan dibatalkan. Setelah mengatakan itu, Sean masuk ke kamar utama. Kamar suite ini memiliki 2 kamar di dalamnya, jadi Sean hanya perlu tidur di kamar dan menguncinya dari dalam. Ia tak peduli Catherine tetap tinggal atau pergi. Hari ini ia hanya ingin melihat seperti apa wajah wanita yang 5 tahun lalu pernah meninggalkan dirinya pada masa terburuk. Catherine yang masih ambruk di lantai mencengkeram hatinya yang terasa sakit. Ia ingin pergi dan membuat kalian dan perusahaannya hancur sebagai pembalasan atas pengkhianatan yang ia lakukan, namun ia juga mengerti bahwa kejatuhan kalian juga berarti kejatuhan dirinya. Sementara jika ia tetap tinggal di sini hingga esok pagi, kalian dan bahkan orang lain yang tahu pasti sudah mengira bahwa dirinya tidur dengan Sean meski lelaki itu bahkan tak menyentuhnya, tapi tak ada yang nanti akan percaya padanya. Di apartemen Lucy tak bisa tidur, semalam bahkan jika Sean mabuk ia masih menemukan jalan pulang dan tidur di sebelahnya. Malam ini Sean bukan hanya tak pulang tapi juga tidak menghubungi dirinya sepanjang hari. Lucy sangat kesal hingga ia bahkan tidak bisa duduk dengan tenang. Bukankah seharusnya aku yang marah? Dia bukan hanya merusak citraku di depan pria lain dengan memanggulku seperti karung tapi juga menciumku. Tapi bukan hanya tidak minta maaf, dia justru melakukan perang dingin denganku. Lucy terus menatap ponselnya, ia ingin menekan nomor Sean dan bertanya di mana ia berada namun dengan cepat menepis keinginan itu. Tidak Lucy, kamu harus menjaga harga dirimu sendiri. Ia akan semakin besar kepala jika kamu terlihat khawatir di mana ia tinggal malam ini. Setelah meyakinkan dirinya sendiri Lucy segera menarik selimut dan mematikan lampu. Dering ponselnya berbunyi ketika ia baru saja mulai menguap. Mata Lucy berbinar ketika ia melihat bahwa Sean yang menelepon dirinya. Apa kamu belum tidur? Tanya Sean begitu melihat panggilannya diangkat oleh Lucy. Aku baru saja akan tidur, apa yang ingin kamu bicarakan? Tanya Lucy dingin, ia berusaha menutupi antusias yang melonjak di dalam hatinya karena ia akhirnya mendapatkan panggilan telepon dari Sean. Aku tidak pulang malam ini, pastikan untuk mengunci pintu dan jendela. Lucy ingin menanyakan apa yang membuat Sean tidak pulang namun ia mengurungkan niat itu. Dia tidak boleh terlihat seperti wanita yang murahan. Jauh sebelum kamu tinggal di sini, aku sudah tinggal sendiri. Jadi jangan khawatirkan aku. Setelah mengatakan itu Lucy menutup teleponnya dengan kesal.
Di mana ia tidur dan dengan siapa ia tidur malam ini? Pikiran itu terus menghantui Lucy hingga ia baru tertidur ketika hampir pagi hari. Saat matahari pagi mulai muncul, suara ketukan terdengar dari pintu kamar Sean. Ini sudah pagi, jadi aku akan pulang, pamit Catherine sebelum meninggalkan hotel. Dia tidak tidur semalaman dan hanya menunggu pagi untuk bisa keluar dari kamar hotel agar kesepakatan awal tetap dilakukan. Baik, kamu boleh pergi, sahut Ean dari dalam kamar. Setelah memastikan bahwa Catherine pergi meninggalkan hotel, Sean melakukan panggilan pada Abel. Selamatkan perusahaan kalian untuk sementara. Baik bos. Bos, bagaimana rasanya tidur dengan mantan yang sangat kamu benci? Tanya Abel penasaran. Apakah kamu bosan hidup? Abel segera menutup teleponnya begitu mendengar suara ancaman dari Sean. Dia memang pria yang tidak bisa diajak bercanda. Gumam Abel sambil menatap ke arah ponselnya. Sean menuju apartemen dan menunggu Lucy di luar untuk mengantarnya kerja. Setelah menunggu setengah jam, Lucy datang dengan lingkaran mata hitam dan wajah yang terlihat lelah. Naik, aku akan membawamu ke kantor. Lucy mengamati mobil yang dikenakan oleh Sean, itu memang bukan mobil yang bagus. Sean bahkan harus menukar mobil itu dari salah satu penjaga pantosenya dengan memberikan mobil Ranger Rover miliknya. Pertukaran itu membuat penjaga bernama Juan tak henti berterima kasih bahkan memeluk kaki Sean. Bagaimana menurutmu mobil ini? Aku mendapatkannya dari pesangon kerja dari Aston. Tanya Sean ketika Lucy tak bisa mengalihkan perhatiannya pada mobil Sean. Tidak buruk. Apakah kamu benar-benar dipecat? Bukankah kalian beberapa waktu lalu masih terlihat makan malam bersama? Tanya Lucy curiga. Dia butuh pengawalan malam itu, jawab Sean sambil membantu Lucy mengenakan sabuk pengamannya. Wajah Lucy memerah ketika Sean melakukan itu, tindakan hangat itu membuat jantung Lucy berdebar kencang. Apakah kamu sudah sarapan? Aku sudah makan semangkuk bubur tadi pagi, jawab Lucy. Apakah kamu belum makan pagi? Sudah, hotel mengirimkan sarapan ke kamarku pagi tadi. Lucy memutar bola matanya ke arah Sean, jadi dia tidur di hotel, apakah dia menghabiskan malam dengan wanita lain? Lucy ingin mencecar Sean seperti cara pria itu mencecar tentang Harry beberapa saat lalu namun Lucy menahannya. Ia berpikir bahwa dirinya akan terlihat konyol jika Sean mengira dia sedang cemburu buta. Aku akan menjemputmu nanti. Selamat bekerja, ucap Sean ketika mereka sampai di depan kantor Lucy. Gadis itu tak menjawab, ia keluar kemudian menutup pintu mobil dengan keras hingga Sean terkesiap. Ada apa dengannya? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Sean menggaruk kepalanya dengan perasaan bingung. Bab 34, Mimpi Buruk Lucy. Catherine sudah berada tepat di depan rumah sakit tempat Livette dirawat. Ia bisa menemukan mobil Kalen terparkir di halaman rumah sakit itu. Jadi dia menemani selingkuhannya saat istri sahnya dilempar ke pelukan orang lain. Kebencian menjalari hati Catherine, ia masuk ke rumah sakit dengan jemari terkepal. Saat ia membuka pintu kamar perawatan Livette dia menemukan Kalen tengah merawat wanita itu dengan memberinya minum. Bagus, jadi di sini Anda setelah mengirim istrimu sendiri ke kamar pria lain. Catherine, kamu sudah kembali. Kenapa? Apakah kamu berharap pria itu masih menahanku hingga kamu bisa merawat pelacur ini dengan nyaman? Apakah kamu begitu ingin menikah dengan dia hingga kamu mengirimku pada pria lain? Catherine meluapkan semua amarah di dadanya. Kalen ingin mendekati Catherine dan memenangkan dirinya namun ia bisa melihat bahwa Catherine begitu histeris dan tak ingin disentuh. Biarkan dia Kalen, mungkin ia masih trauma pada sentuhan pria sejak disentuh pria asing semalaman, sahut Yvette. Diam kau, pekik Catherine, ia melemparkan tatapan belati ke arah Yvette, pria itu hanya menahanku tanpa menyentuh tubuhku. Oh Catherine, hanya orang bodoh yang percaya bahwa tidak terjadi apa-apa pada kalian setelah menghabiskan malam bersama di hotel. Yvette, diam dan jangan ikut campur. Teriak Kalen, dia merasakan bahwa Yvette sengaja menambahkan bahan bakar ke dalam api. Kalen, aku tahu kamu tak akan percaya padaku jika aku mengatakan bahwa pria itu hanya menahanku tanpa menyentuhku, aku tak peduli hal itu. Lagi pula cintaku tak pernah tumbuh untukmu, tapi aku tetap tak akan menceraikan dirimu agar kamu bisa hidup bahagia dengan pelacur itu. Ingat, kamu berhutang padaku karena sudah menyelamatkan perusahaanmu. Catherine pergi dengan mengentakkan kakinya. Yvette menatap punggung Catherine dengan penuh kebencian, ia berharap setelah menodai Catherine dengan membuat ia tidur dengan pria lain maka kalian akan membuang dirinya.
Kalen hendak mengejar Catherine namun IVT dengan cepat memainkan dramanya. Kalen, perutku sakit, IVT merintih dengan dua tangan yang menutupi perutnya. Kalen akhirnya berbalik dan segera memanggil dokter untuk memeriksa IVT. Sean menjemput Lucy pada malam hari, ia pulang kerja sedikit terlambat karena persiapan untuk presentasi tender pada esok hari. Wajahnya terlihat lelah saat ia masuk ke dalam mobil Sean. Apa kamu yakin untuk terus mengantar jemputku? Aku tidak bisa menggajimu untuk ini, apalagi dengan kamu yang terbiasa dengan kehidupan mewah saat bersama dengan Aston. Aku tidak mengharapkan gaji darimu, cukup untuk tidak mengusirku dari rumahmu. Sean menunduk ke arah kursi penumpang tempat Lucy duduk, posisi mereka sangat intim hingga bibir Sean akan segera menyapu ke bibir Lucy. Sean, kita ada di depan kantorku sekarang, kata Lucy saat ia mulai gugup karena mengira Sean akan menciumnya. Klik. Suara sabuk pengaman Lucy mulai terkait, Sean menyeringai menatap Lucy dengan senyum nakal. Apa yang kamu pikirkan Lucy, apakah kamu mengharapkan sesuatu yang lebih intim daripada ini? Wajah Lucy memerah dan ia memalingkan wajahnya keluar jendela agar tak melihat wajah menggoda dari Sean. Sean tersenyum sebelum mengemudikan mobilnya. Lucy sangat lelah hingga ia tertidur sepanjang perjalanan, saat mobil berhenti ia menyadari bahwa mereka tidak berada di tempat parkir apartemen. Di mana kita sekarang? Restoran, aku yakin kamu belum makan malam. Lucy memegangi perutnya, ia memang kelaparan setelah melewatkan jam makan siang karena kesibukan kerja. Makanan dengan cepat disajikan, Lucy menggali semua makanan dengan wajah bersinar, karena selain ia kelaparan masakan di sini juga lezat. Apakah kamu begitu kelaparan? Cara makanmu benar-benar tidak anggun. Lucy mendongakkan kepalanya menatap Sean. Aku melewatkan jam makan siang, jadi aku sangat kelaparan. Kenapa kamu bekerja terlalu keras? Tanya Sean sambil menaruh sepotong daging ke piring Lucy. Besok adalah hari presentasi tender, sejak Harry pergi pekerjaanku menjadi semakin banyak. Aku juga takut bahwa akan gagal mendapatkan kesepakatan, keluh Lucy. Apa yang kamu takutkan? Sejak diakuisisi perusahaanmu adalah milik Valley Corp. Apakah menurutmu mereka akan membiarkan perusahaan lain mengambil proyek mereka? Bukankah itu seperti penghinaan untuk mereka sendiri? Lucy tercengang, ia sangat terkejut bahwa ternyata perusahaannya sekarang adalah milik Valley Corp. Lalu kenapa mereka perlu melakukan penawaran terbuka? Perusahaan yang ikut serta pasti akan merasa ditipu. Penawaran terbuka diputuskan jauh sebelum Valley membeli perusahaanmu. Kalau begitu aku akan lebih santai saat presentasi besok. Aku tak perlu merasa cemas bahwa desainku akan ditolak, wajah Lucy sangat cerah saat mengatakan itu. Jangan terlalu santai dulu, jika desainmu tak cukup layak daripada peserta lain. Mungkin Valley Corp akan mengambil kesepakatan dengan perusahaan yang lebih baik. Lucy menatap marah pada Sean, apakah kamu sangat suka membuat harapan palsu, setelah kamu mengangkat tinggi kamu menjatuhkan semangatku ke dasar hanya dalam hitungan detik. Sean tertawa melihat wajah cemberut Lucy. Ia terlihat seperti ikan buntal dengan pipinya yang mengembung. Hati Sean mendadak sakit saat kilatan kenangan Anne datang, dulu Anne juga memiliki ekspresi yang sama seperti Lucy ketika sedang merajuk pada Sean. Sean, kenapa kamu melamun? Tanya Lucy saat menyadari perubahan wajah Sean dari tersenyum menjadi wajah yang pucat dan terdiam. Tidak, mungkin aku hanya sedikit lelah. Sean membawa Lucy kembali ke apartemen. Setelah mandi Lucy menata kasur lantai tepat di bawah tempat tidurnya untuk Sean. Apakah kita masih memerlukan ini? Bukankah kita tidur seranjang 2 hari yang lalu dan kamu terluka tidak terganggu tentang itu? Tanya Sean dengan alis mengerut. Tidak, kamu tetap harus tidur di bawah. Malam itu kamu tidur di ranjang tanpa izinku. Sean mendekati Lucy, lalu jika aku meminta izinmu sekarang apakah kamu akan mengizinkan aku tidur seranjang denganmu? Lucy membeku, dasar pria mesum, bagaimana ia bisa menanyakan pertanyaan yang sensitif seperti itu. Kita bahkan dalam hubungan yang ambigu sekarang, batin Lucy. Ia kemudian melempar bantal ke arah kasur lantai Sean. Tidur di bawah. Sean menghela nafas dan menerima pengaturan itu. Tak lama kemudian karena kelelahan Lucy tertidur seperti kayu gelondongan. Sean masih belum tidur, ia akhirnya membuka email pekerjaan di ponselnya. Pukul 3 pagi saat Sean hendak menarik selimut untuk tidur, dia melihat Lucy sedang gelisah dalam tidurnya. Keringat dingin bercucuran dari dahinya, wajahnya terlihat pucat dan ketakutan. Ia bahkan mengigau tentang hal yang tak bisa Sean pahami. Lucy, bangun. Itu hanya mimpi, jangan menangis.
Sean berusaha menggoyang tubuh Lucy dan menghapus air mata yang mengalir dari sudut matanya. Lucy membuka mata dan langsung memeluk Sean. Apakah aku masih hidup? Tanya Lucy dengan nafas yang terengah-engah. Sean menepuk punggung Lucy, kamu masih hidup, itu hanya mimpi buruk. Jangan takut, aku ada di sini. Sean, aku bermimpi melahirkan seorang anak. Namun, ia direnggut tepat di depan mataku, aku tak bisa mencegah mereka karena tubuhku tak bisa bergerak. Setelah itu mereka membawa tubuhku yang terasa dingin ke kamar mayat. Lucy menangis sambil menceritakan itu, meski itu mimpi rasanya seperti ia pernah berada dalam posisi itu. Itu hanya mimpi buruk, semua akan baik-baik saja. Aku akan mengambilkan air, minumlah kemudian kembali tidur. Setelah minum air, Lucy kembali tidur dengan mencengkeram tangan Sean yang tidur di bawah ranjangnya. Bab 35, Penyergapan di Tengah Jalan. Hari presentasi tender tiba, semua perusahaan desain yang ikut memenuhi aula milik gedung Valley Corp. Catherine datang bersama timnya, ia sedikit besar hati karena merasa sudah berhasil mengunci kesepakatan dengan Aston pada pesta waktu itu. Total ada 10 perusak desain yang mengikuti tender kali ini. Aston datang dengan beberapa orang penting yang akan menilai hasil presentasi. Sean memilih untuk tidak mencolok, dia hanya bertindak seolah ia adalah gantungan tas untuk Lucy. Tak ada yang tahu bahwa Sean adalah pemegang keputusannya final. Apakah aku terlihat gugup? Tanya Lucy pada Sean. Jangan gugup, semua akan baik-baik saja. Lucy berada di nomor urut ke-6 tepat setelah perusahaan Catherine melakukan presentasi. Catherine dan timnya menampilkan desain interior yang sangat indah dan elegan, itu jauh lebih baik daripada peserta sebelumnya. Aston dan juri lain tampak puas dengan penampilan Catherine. Sementara hal itu membuat Lucy semakin gugup dan telapak tangannya terus berkeringat. Jangan gugup dan tetap percaya diri. Desainmu di atas mereka. Lucy melirik Sean yang duduk di sebelahnya seperti patung es. Beberapa orang mungkin menatapnya menakutkan dengan auranya yang dingin dan pendiam. Hanya Lucy yang mendapatkan kehangatan dari kata semangat yang ditunjukkan Sean padanya. Catherine baru saja akan duduk ketika ia menyadari bahwa Sean ternyata berada di tempat duduk yang terletak di sudut. Tubuh Catherine menjadi gemetar saat ingat kejadian di hotel. Pria itu memang tak menyentuhnya, tapi ia masih memiliki aura menakutkan yang membuat Catherine gemetar. Apa yang dia lakukan di sana? Bukankah dia adalah orang yang berpengaruh di Valley Corp? Gumam Catherine. Kalian belum memberitahu Catherine bahwa Sean adalah pemilik anonim selama ini dari Valley Corp, jadi Catherine hanya menduga bahwa ia pasti memiliki posisi yang penting dari cara kalian melakukan negosiasi dengan Sean. Siapa yang Anda bicarakan? Tanya asisten Catherine. Bukan apa-apa, mari kita duduk dan melihat presentasi peserta lain. Catherine mencuri pandang ke arah Sean yang sedang menatap hangat ketika melihat Lucy mulai menyiapkan presentasinya di atas panggung, tatapan itu menyengat hati Catherine. Ia menemukan cara Sean memandang hampir sama ketika Jonathan memandangnya 5 tahun lalu. Jonathan yang waktu itu menjadi kekasihnya memiliki pandangan yang lembut seperti itu. Lucy menampilkan desain interior bertema Back to Nature pada hotel yang akan dibangun oleh Sean. Ia menggunakan pendekatan daerah tropis untuk desain interiornya, membuat suasana di dalam hotel menjadi segar dan terlihat menenangkan. Meski tidak semewah desain milik Catherine tapi desain Liana sangat menakjubkan. Tepuk tangan menggema dari para juri dan bahkan peserta. Catherine mengepalkan tinjunya, ia sudah bisa menebak dari antusiasme para juri bahwa mereka akan memilih desain milik Lucy. Setelah semua presentasi selesai butuh waktu 30 menit untuk juri mengumumkan hasilnya. Saat itu Aston maju ke depan untuk mengumumkan bahwa tim desain dari Trust Build yang pada akhirnya masuk sebagai pemenang. Lucy kegirangan, ia bahkan melompat ke pelukan Sean seperti koala. Sean menepuk bahunya, kamu melakukannya dengan baik, jangan lupa mentraktirku makanan. Lucy segera sadar bahwa ia telah bersikap melebihi batas dengan memeluk Sean di depan banyak orang. Maaf, aku terlalu senang, jadi langsung melompat ke arahmu, kata Lucy dengan wajah yang merah. Tak masalah, asal jangan melompat ke pelukan pria sembarangan atau dia akan lumpuh pada hari berikutnya. Lucy menyatukan alisnya, aku tidak begitu berat hingga membuat kaki orang yang menggendongku lumpuh. Itu bukan karena berat badanmu, namun karena aku yang akan mematahkan kaki pria itu. Lucy hampir tak mempercayai telinganya sendiri saat mendengar kata posesif dari Sean. Jika orang lain mendengar apa yang kamu katakan, mereka akan salah paham dan menganggap kita sepasang kekasih. Apa yang salah tentang itu? Mulut Lucy menganga lebar,
Aku benar-benar tidak habis pikir tentang cara berpikir pria ini, batin Lucy. Sementara itu di tempat Lian, Catherine mengejar Aston hingga ketika ia hampir masuk ke dalam mobilnya. Tunggu, bisakah kita bicara? Aston berhenti dan menutup kembali pintu mobilnya. Tentu, silakan. Tentang tender itu, bukankah kamu berjanji akan menjaga kesepakatan denganku saat di pesta waktu itu? Aston mengerutkan keningnya dan memiliki ekspresi mengejek saat melihat wanita di depannya. Apakah kamu masih belum melihat dengan jelas, jika aku memilih desainmu sementara ada yang lebih baik bukankah akan terlihat mencolok? Aston membuka pintu mobilnya lagi dan pergi meninggalkan Catherine yang masih tertegun. Ia berdiri dengan kepala yang terasa berdenyut ketika harus membayangkan bahwa perusahaannya kali ini harus segera gulung tikar. Semua pesanan besar selalu didapatkan oleh Trust Build. Perusahaannya hanya menyelesaikan pesanan lama dan dalam lingkup kecil. Sean kembali ke apartemen bersama Lucy saat hari mulai gelap. Di tengah jalan mobilnya dipepet oleh 4 mobil hitam. Lucy merasakan ada yang tidak beres, ia segera menoleh pada Sean. Apakah hanya perasaanku saja atau memang mereka sedang mengikuti kita? Tanya Lucy dengan wajah yang gugup. Sean menggenggam tangan Lucy yang terasa dingin karena ketakutan. Tenanglah, semua akan baik-baik saja dengan aku di sini. Sean mengambil ponselnya untuk menghubungi Abel. Aku di jalan Bayside, 4 mobil mengejarku. Cepat cari tahu siapa mereka dan kirim beberapa orang ke sini. Jika Sean sendirian akan mudah untuknya mengatasi mereka dengan hanya mengandalkan kemampuan yang ia miliki, namun sekarang ada Lucy di sebelahnya. Dia tak ingin membuat Lucy dalam bahaya, lagi pula ia juga belum mengetahui untuk siapa orang-orang ini datang, entah dia atau Lucy yang menjadi targetnya. Mobil itu menggiring Sean dengan memblokade jalannya dari 4 sisi dan mengarahkan Sean ke jalanan yang sepi. Setelah mobil Sean akhirnya tergiring di tempat yang sepi, mobil di depan Sean menepi. Sean, apakah mereka akan membunuh kita? Tanya Lucy dengan ketakutan. Jangan khawatir, aku akan keluar. Kuncilah pintu dan jangan membukanya pada siapapun kecuali aku. Lucy meraih pergelangan tangan Sean, tidak, tetap di sini bersamaku. Mereka berjumlah lebih dari 10 orang, kamu tak akan bisa mengatasi mereka sendirian. Tenanglah dan tunggu aku, semua akan baik-baik saja. Sean mendorong pintu mobil dan keluar. Setidaknya ada lebih dari 10 pria dengan tongkat bisbol dan wajah garang yang siap memukulnya. Apa yang kalian inginkan? Tanya Sean sambil melipat lengan kemejanya. Hanya ingin membuatmu cacat kemudian pergi. Oh, jadi kalian datang untukku. Siapa yang mengirim kalian ke sini? Apakah menurutmu kami akan mengatakan siapa dia padamu? Sean tersenyum sinis, tentu saja tidak, tapi aku punya banyak cara sadis untuk membuat kalian membuka mulut. 5 orang mulai maju untuk menyerang Sean, namun keterampilan Sean cukup baik untuk membuat 5 orang itu bahkan tak bisa mendaratkan satu pukulan pun padanya. Di dalam mobil Lucy mulai ketakutan, meski ia bisa melihat Sean sangat terampil untuk membuat perlawanan namun masih ada 5 anak buah lain yang membawa pedang panjang sedang menunggu giliran. Sean berhasil menumbangkan 5 orang dengan tongkat baseball itu. Kemudian 5 orang dengan pedang mulai maju menyerang Sean. Secepat kilat Sean sudah bisa merebut salah satu pedang dari mereka. Kini ia memiliki satu pedang di tangan untuk melawan. Suara logam tajam mendesing dengan keras ketika berbenturan satu sama lain, ada saat Sean bahkan harus menepis 4 pedang secara bersamaan dengan satu pedangnya. Pedang Sean akhirnya patah, satu orang mulai maju untuk menyayat lengan Sean. Meski begitu Sean masih berdiri tegap dan melawan dengan pedangnya yang patah dan tinggal separuh dari panjang aslinya. Sean kemudian memfokuskan untuk menyayat kaki 5 orang di depannya dengan gerakan secepat kilat. Membuat mereka tak mampu berdiri lagi karena luka robekan yang dalam. Seorang pria yang sedari tadi menyaksikan dengan tangan tersilang kini mulai maju untuk menghadapi Sean 1 lawan 1. Pria itu memiliki postur tubuh yang tinggi dengan wajah iblis yang garang. 5 tahun lalu seorang pria sepertimu akhirnya menjadi abu, tak kusangka aku akan bertemu pria yang mirip dia namun memiliki keahlian yang sangat bagus. Pantas saja kamu menjadi pimpinan Valley Corp. Sean tercengang saat mendengar pria di depannya menyebut masalah tentang 5 tahun lalu. Sean mulai curiga bahwa pria di depannya adalah orang dengan tato serigala yang sudah memperkosa Anne. Siapa kau? Apa hubunganmu dengan kasus 5 tahun lalu? Apakah kamu orang di balik pemerkosaan Anne? Pria itu terkejut, dia tak menyangka bahwa pria di depannya mengetahui tentang kejadian 5 tahun lalu.
Semula dia hanya menyemburkan perkataan asal karena menilai pria ini memiliki kemiripan dengan Jonathan. Bagaimana kamu bisa tahu tentang kejadian 5 tahun lalu? Apakah kamu saudara Jonathan? Tidak, aku adalah Jonathan itu sendiri. Tidak mungkin. Dia sudah mati dan menjadi abu. Bab 36, Kematian kedua untukmu. Sean melihat ekspresi menegang dari pria di depannya. Ia melihat Sean dari atas hingga bawah, seolah menilainya dengan seksama. Wajahnya menjadi pucat saat dia akhirnya yakin bahwa pria di depannya adalah Jonathan. Jadi kamu berhasil melarikan diri dengan kematian palsu. Sean tersenyum, apakah kamu terkejut? Aku berhasil lari dari penjara dan berdiri di puncak piramida dengan nama lain sekarang. Aku sengaja kembali ke kota ini untuk membalas dendam pada kalian semua. Pria di depan Sean memiliki tawa mengejek, dia adalah mantan tentara khusus. Ia yakin kemampuan Sean tak akan bisa melumpuhkan dirinya. Baiklah, maka akan kupastikan kamu memiliki kematian keduamu malam ini juga. Sean dan pria itu saling menyerang, pria di depannya bukanlah lawan yang mudah. Mereka hampir imbang, pria itu memiliki cara tempur taktis yang selalu bisa membaca ke arah mana Sean akan bergerak. Sean tak mengendur, ia melompat dan melumpuhkan pria itu dengan memberikan pukulan pada tengkuk lehernya. Pria itu menggeliat kesakitan, saat itu Sean secara tak sengaja melihat bekas luka yang berada di belakang telinganya. Sean ingat bahwa orang yang menyuruh beberapa napi untuk memukuli dirinya adalah pria dengan bekas luka di belakang telinga dengan nama Danny. Apakah kamu Danny? Jawab Sean sambil mengunci tubuh pria itu ke tanah. Lututnya mendarat di punggung pria itu dan dua tangannya ditarik ke belakang oleh Sean. Benar, aku adalah Danny. Orang yang sudah membayar beberapa napi untuk memukulimu di penjara. Sean menjadi kacau, ia memiliki keyakinan bahwa Danny adalah pria yang sudah memperkosa Anne. Sean melucuti baju Danny dengan membabi buta, jika orang melihat mereka pasti akan salah mengira bahwa Sean hendak memperkosa pria itu. Apa yang kamu lakukan? Pekik Danny. Pukulan Sean tadi membuat kepalanya sakit dan berdenyut, jadi ia tak memiliki banyak kekuatan untuk melawan Sean yang terlibat kehilangan akal. Saat baju Danny semua terbuka, Sean mencari tanda tato serigala di bahunya, namun tak ada tanda itu yang membuktikan bahwa bukan Danny yang sudah memperkosa Anne. Sean ambruk ke tanah dengan wajah linglung, dia mengira sudah sangat dekat dengan pria yang bertanggung jawab atas hidup Anne, namun ternyata ia tetap berada dalam kegelapan dan bahkan belum bisa membalaskan dendam untuk Anne. Lucy keluar dari mobil saat melihat Sean terlihat begitu terpukul untuk alasan yang tak ia ketahui. Lucy berlari ke arah Sean dan memeluknya. Pelukan Lucy membuat Sean merasakan kehangatan, sesaat ia bahkan merasa seperti sedang memeluk Anne. Kamu menang, kita selamat dan mereka semua kalah. Mereka hanya pingsan dan tak ada yang mati, jadi kamu tak membunuh mereka. Lucy mengira bahwa kecemasan Sean terkait dengan rasa panik karena mengira sudah membunuh para penjahat yang sudah terkapar di lantai. Sesaat kemudian 4 mobil anak buah Sean datang, Danny Yage setengah tersadar tahu bahwa ini akan menjadi akhir untuk dirinya jika sampai tertangkap oleh Sean dan anak buahnya. Dia merogoh pisau kecil di sakunya dan akan melempar ke arah punggung Sean. Lucy melihat pergerakan Danny, ia dengan cepat memutar tubuh Sean dan menjadikan dirinya sebagai perisai untuk mencegah pisau kecil itu melubangi tubuh Sean. Sean baru sadar apa yang terjadi saat merasakan tubuh Lucy tersentak dalam pelukannya. Baru ketika itu ia meraba punggung Lucy dan menemukan pisau masih menancap dengan darah hangat yang terus mengalir. Bos kami datang, kata Abel menghampiri Sean. Suruh anak buahmu untuk mengurus mereka semua, sekarang bawa aku ke rumah sakit. Pekik Sean dengan wajah yang penuh kekhawatiran. Ia segera membopong tubuh Lucy dan menempatkan dirinya di kursi belakang, sementara Abel mengemudikan mobilnya. Sean masih memeluk tubuh Lucy yang semakin lemas dengan darah yang terus keluar. Bertahanlah, semua akan baik-baik saja. Lucy memiliki pandangan yang kabur dan berkabut, meski begitu sebelum menutup mata ia merasa bahagia melihat Sean memeluknya. Abel, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak bisa lebih cepat dari ini? Maki Sean. Bos, aku sudah mengemudikan secepat yang aku bisa bahkan menerobos lampu lalu lintas. Abel ketakutan setelah mendapat interupsi dari Sean, ia juga ketakutan bahwa nyawa gadis itu akan berakhir dalam perjalanan ke rumah sakit. Setiba di rumah sakit Sean membopong Lucy menuju ruang gawat darurat. Dokter segera mengambil alih dan menyuruh Sean untuk keluar. Selamatkan dia, jika sesuatu yang buruk terjadi padanya aku akan menyeret kalian semua. Ancam Sean.
Sean bertindak seolah ia adalah raja pada zaman dahulu yang bisa membuat para tabib mati jika tak bisa menyelamatkan permaisurinya. Dokter itu memiliki ekspresi wajah yang marah, tolong cepat keluar, dengan membuat ancaman tak akan membantu apapun. Abel menarik tubuh Sean untuk membawanya keluar. Bos, tenanglah. Semua akan baik-baik saja. Dia adalah wanita yang kuat, ia bahkan cukup berani untuk menghadang pisau untukmu. Jadi dia pasti tak akan selemah itu. Sean terdiam, meski begitu ia masih menunggu di depan ruang operasi dengan wajah putus asa. Ia masih mengenakan pakaian berlumuran darah. Bahkan ada darah mengering di telapak tangannya. Abel pergi untuk mengambil baju baru Sean. Saat ia kembali, pintu ruang operasi dibuka. Sean segera menghambur ke arah dokter. Bagaimana keadaannya? Dia sudah melewati masa kritis, beruntung pisau itu tidak menancap sangat dalam. Dia kekurangan darah dan sedang menjalani transfusi sekarang. Setelah ini dia bisa dipindahkan. Sean mengatur ruang VVIP untuk perawatan Lucy. Sepanjang malam ia menjaga gadis itu dan tidak memejamkan mata sedikitpun. Sean tertidur ketika menjelang pagi dengan posisi duduk dan kepala bersandar pada ranjang Lucy, bahkan ketika tidur Sean tak melepas genggaman tangannya pada jemari Lucy. Saat matahari pagi menyusup melalui jendela, Lucy membuka matanya. Ia menatap langit-langit putih dan mencium bau disinfektan. Ia mengingat kejadian semalam, jadi dia sudah bisa mengira bahwa kini ia berada di rumah sakit. Ia ingin menggerakkan telapak tangan kirinya yang seperti mati rasa, namun sebuah telapak tangan besar menahannya. Ia menoleh ke samping dan melihat Sean masih tertidur. Wajahnya terlihat sangat tampan dan tenang saat matahari pagi menempa wajahnya. Tangan kanan Lucy membelai rambut Sean, gerakan itu agak kasar karena ada selang infus di atas tangan Lucy. Sean akhirnya terbangun setelah merasakan sentuhan di atas kepalanya. Kamu sudah bangun? Tanya Sean dengan mata yang masih merah. Lucy bisa melihat jelas bahwa Sean pasti kurang tidur. Apakah aku membangunkanmu? Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku baik-baik saja sekarang, pergi dan beristirahatlah. Punggungmu akan sakit jika tidur dalam kondisi duduk. Sean menguap dan merentangkan kedua tangannya, aku akan memberikanmu sarapan dulu, baru melanjutkan tidur di ranjang penjaga nanti. Lucy tinggal di kamar VVIP yang memiliki ranjang lain untuk penjaga. Semalam Sean ingin tidur di sana, namun dia masih sangat khawatir pada Lucy, jadi memilih untuk tetap duduk tepat di sebelah Lucy hingga akhirnya tertidur. Bab 37, Cinta Sepihak untuk Anak Majikan. Sean memanggil seorang suster untuk mengantar bubur hangat. Setelah bubur itu disajikan Sean membantu Lucy duduk. Luka di bahunya membuat ia kesulitan untuk duduk sendiri. Luka itu terletak di punggung kanan, jadi Lucy masih merasakan nyeri saat menggerakkan tangan kanan. Sean membantu Lucy makan dengan menyuapinya. Pria itu terlihat sangat kaku karena dia tak pernah merawat orang lain sebelumnya. Meski begitu Lucy tetap berbesar hati menerima perawatan Sean yang lambat. Bahkan perlakuan Sean yang tampak kaku menghangatkan hati Lucy. Lain kali, apapun yang terjadi padaku kamu tidak boleh mengorbankan keselamatan dirimu sendiri untukku. Mengerti, kata Sean dengan wajah yang marah. Dia tak bisa membayangkan jika lemparan pisau itu menembus jantung Lucy. Maka selain aneh dia akan berhutang satu nyawa lagi. Kamu sering menolongku, tidak mungkin bagiku untuk hanya melihat tanpa melakukan apapun saat pisau itu melayang ke arahmu, jawab Lucy. Wajah Sean semakin gelap saat mendengar bantahan dari Lucy. Lucy, aku adalah seorang pria yang sudah pernah mengalami banyak pertarungan, jangankan pisau, aku bahkan pernah mendapatkan tembakan. Daripada tubuhmu yang kurus ini, jika pisau semalam menancap pada kulitku maka itu hanya akan menjadi luka dangkal. Lalu bagaimana jika lemparan pisau itu meleset ke leher, maka itu tidak akan hanya menjadi luka dangkal, bantah Lucy. Ekspresi wajah Sean berubah menjadi badai dalam sekejap. Lalu bagaimana jika hal itu aku balik padamu, jika pisau tak menyentuh punggung melainkan lehermu? Apakah kamu akan bisa duduk saat ini? Bisakah kamu membayangkan betapa khawatirnya aku saat kamu terluka semalam? Lucy terdiam, kepalanya tertunduk karena tak berani menatap mata almond Sean yang tampak menakutkan saat marah. Suasana di dalam ruangan jatuh ke dalam titik beku. Dia orang itu tak terlibat dalam obrolan lagi dan terdiam. Keheningan itu terpecah setelah panggilan dari Abel. Apa yang terjadi? Dia sudah bangun, apakah Anda ingin menginterogasinya sendiri? Baiklah, aku akan ke sana secepatnya. Setelah mendapatkan panggilan dari Abel, Sean meminta seorang perawat untuk menjaga Lucy. Kemana kamu akan pergi?
Tanya Lucy saat ia melihat wajah Sean berubah menjadi gelap begitu mendapatkan panggilan telepon. Aku harus mencari tahu motif di balik serangan semalam. Aku akan segera kembali begitu semua selesai, istirahatlah. Sean, Lucy menahan Sean dengan meraih pergelangan tangannya, langkah Sean terhenti dan ia menoleh ke arah Lucy yang memiliki wajah yang cemas, kenapa kamu tidak membiarkan polisi yang menyelidikinya? Bagaimana jika kamu terluka? Pria semalam terlihat sangat kejam. Sean menepuk kepala Lucy, aku akan baik-baik saja, jangan khawatir. Ada banyak anak buahku juga yang di sana. Setelah melihat wajah Lucy mengendur, Sean mengecup kening Lucy sebelum pergi. Lucy menyentuh bekas bibir Sean yang terasa masih hangat, ia memejamkan mata dan merasakan kupu-kupu beterbangan di dalam perutnya. Wah, suamimu terlihat begitu mencintaimu, kata perawat akan menjaga Lucy, dia baru saja sampai di depan pintu saat melihat adegan ciuman singkat Sean di kening Lucy. Wajah Lucy memerah saat perawat itu mengatakan tentang suami. Lucy tak ingin mengoreksi hal itu, dan menerima anggapan itu dengan senang hati. Sean mengendarai mobilnya menuju ke sebuah gudang yang terletak di pinggiran kota. Tempat itu terlihat menyeramkan dan lembab, bahkan dindingnya ditumbuhi oleh tanaman merayap di berbagai bagian. Di salah satu ruangan yang gelap, seorang pria tengah terikat di atas kursi. Ada lampu gantung dengan cahaya kuning tepat di atas kepalanya. Sean duduk di depan pria itu, ia menjambak rambut Dani untuk membuat kepalanya yang tertunduk lemah menatap dirinya. Hahaha Jonathan, ternyata nyawamu cukup banyak. Aku tak percaya bahwa diriku bahkan tidak bisa menyingkirkan tikus sepertimu, kata Dani dengan wajah penuh kebencian. Sean memasang senyum kemenangan pada Dani, kamu terlalu kecil untuk bisa membunuh ketua dari Black Dragon. Omong-omong, berkat skema kalian untuk mengirimku ke penjara, aku akhirnya bisa menemukan orang tuaku yang sebenarnya. Aku yakin kamu mendengar tentang Zakari dari kelompok Black Dragon, dia adalah ayahku. Wajah Dani memudar, ia mencengkeram sandaran kursi tempat tangannya diikat, omong kosong. Jika menurutmu itu hanya omong kosong lalu bagaimana seorang Jonathan yang tidak tahu apa-apa bisa memalsukan kematian dan kembali dengan kekuatan penuh? Perkataan dari Sean membuat Dani tersadar, bahwa yang dikatakan Sean adalah kebenaran. Ia kini bukan lagi Jonathan 5 tahun lalu yang begitu mudah ditindas. Hatinya mulai diliputi oleh kecemasan, untuk beberapa alasan ia takut bahwa Sean datang untuk menyakiti Catherine. Aku dengar kamu adalah kepala pengawal dari ayah Catherine. Bukan hanya mengatur skema 3 tahun lalu yang kejam, kamu juga mengatur orang untuk menyiksaku di dalam penjara. Jadi apakah ini berarti ayah Catherine yang berada di balik semua itu? Dani terdiam, ia tak ingin menjawab. Sean juga tak butuh jawaban itu, orang bodoh juga tahu bahwa jelas ayah Catherine ada di balik skema 5 tahun lalu. Katakan padaku, apakah kamu menyuruh kelompok lain melakukan aksi itu kecuali 3 berandalan kecil ini? Saat Sean mengatakan itu, 3 orang yang pernah ia tangkap dulu didorong masuk ke ruangan. Dani mengenali mereka, 3 orang itu adalah penjahat yang ia sewa untuk memperkosa Anne dan menjebak Jonathan. Apa maksudmu dengan menyewa kelompok lain? Tanya Dani. Sean mengamati wajah Dani yang terkejut dengan pertanyaan Sean. Ia bisa melihat bahwa Dani juga tak mengetahui bahwa ada kelompok lain yang sudah melaksanakan kejahatan 5 tahun lalu. Seorang pria dengan tato serigala di punggungnya, apakah kamu tidak mengenal mereka? Pada siapa saja kamu membocorkan tentang skema itu 5 tahun lalu? Tanya Sean sambil menjambak rambut Dani dengan keras. 3 penjahat kecil itu ketakutan melihat wajah iblis Sean. Mereka sudah bertahan penuh siksaan sejak tertangkap oleh Sean sebulan ini. Jika Dani bahkan tidak mengetahui kelompok lain yang sudah mengambil alih tugas mereka. Akankah Sean akan melampiaskan kekejamannya pada mereka? Hahaha, Dani tertawa sangat kencang melihat wajah frustrasi Sean. Aku tak menyangka bahwa ada kelompok lain yang ingin membuatmu menderita. Sepertinya langit bahkan membantuku. Aku suka melihatmu gila untuk mencari pelaku lain yang berada dalam kegelapan, ejek Dani. Amarah Sean mendidih, ia menendang Dani sekuat mungkin hingga tubuhnya yang menempel dengan kursi terpental dan membentur dinding. Benturan sangat keras hingga kursinya hancur. Dani masih tersungkur di lantai, Sean dengan cepat meraih pisau dan menancapkan pisau itu di belakang punggung kanan Dani tepat sama seperti luka Lucy berada. Dani melolong penuh kesakitan, ia bahkan beraksi lebih memalukan daripada saat Lucy terluka. Ini untuk gadis yang kemarin kamu lukai. Kata Sean dingin, dia adalah wanita yang bahkan tidak pantas untuk kau sentuh seujung rambutnya.
Aku sebenarnya ingin mengulitimu hidup-hidup, namun aku masih membutuhkan mulutmu untuk berbicara di pengadilan. Dalam mimpimu, aku lebih baik mati daripada berada di sisimu. Sean menatap tajam ke arah Dani, aku mendengar bahwa penyerangan kemarin malam adalah inisiatifmu sendiri setelah mendengar bahwa aku tidur dengan Catherine di hotel. Aku sekarang baru menyadari bahwa kamu memiliki cinta sepihak dengan anak majikanmu sendiri. Diam, pekik Dani penuh kebencian, ia sangat marah hingga tubuhnya gemetar saat Sean mengatakan tentang tidur di hotel bersama Catherine. Selama ini ia memang memiliki cinta sepihak dengan Catherine, namun ia menyadari posisinya yang hanya bawahan ayah Catherine. Dia terus menjaga Catherine dalam bayangan, selama ini bahkan tak pernah cemburu pada Kalen meski sudah menikahi Catherine, karena satu yang ia tahu hati Catherine tidak pernah untuk Kalen. Seharusnya kamu mengejar Kalen bukan aku, bagaimanapun dia mengirim istrinya sendiri ke kamar hotel untuk menghiburku alih-alih mengirim IVT selingkuhannya yang sedang hamil. Dani memiliki ekspresi yang mengerikan di wajahnya. Sean sementara itu memiliki wajah yang puas. Bab 38, menyelamatkan gadis lain. Sean keluar dari ruang interogasi, Abel datang membawa handuk basah untuk menyekat tangan dan wajah Sean yang terkena cipratan darah Dani. Apa yang harus aku lakukan padanya nanti bos? Awasi dia untuk tetap hidup, kita masih membutuhkannya untuk saksi ke pengadilan saat kasusku mulai kubuka lagi. Pastikan agar ia tak bunuh diri, gunakan saja alasan Catherine untuk membuat ia tetap hidup. Baik bos, jawab Abel. Sean berjalan pergi namun ia tiba-tiba berhenti dan menarik lagi perintahnya. Tunggu, keluarkan saja dia. Akan sangat menarik melihat ia akan bertarung dengan Kalen untuk Catherine. Hanya saja awasi dia dengan baik, setelah ia bersenang-senang dengan Kalen, segera tangkap ia lagi. Lalu bagaimana dengan keselamatanmu dengan Lucy, dia bisa membahayakan kalian. Sean menyeringai, apakah menurutmu aku mudah untuk dihadapi olehnya? Aku cukup kuat untuk bisa menjaga diriku sendiri, untuk Lucy, kirimkan saja penjaga bayangan untuk mengikutinya dalam kegelapan setiap saat. Baik bos. Sean kembali mengemudi, saat di tengah perjalanan terjadi kemacetan padahal sekarang bukanlah jam sibuk. Setelah menunggu beberapa saat Sean akhirnya keluar ketika kendaraan bahkan tidak bergerak sedikit pun. Apakah terjadi kecelakaan? Kenapa kendaraan bahkan tak bergerak sedikit pun? Tanya Sean pada salah satu pengemudi yang baru saja kembali setelah berjalan ke depan untuk memeriksa keadaan. Jalan ditutup karena ada syuting film. Sungguh menyebalkan, mereka mengatakan bahwa ini produksi film internasional dan sudah mengantongi izin untuk menutup jalan, keluh pria itu. Sean akhirnya kembali ke mobilnya, ia menghela nafas dan mengetuk kemudinya. Ia mengeluarkan ponsel dan ingin mengirim pesan pada Lucy, namun pada saat itu sebuah mobil sport dengan atap terbuka melaju kencang dari jalur berlawanan. Sean mengerutkan kening ketika mengetahui bahwa dia adalah Rose. Wajahnya tampak panik, ia berusaha mengurangi kecepatan namun gagal. Baru saat itu Sean menyadari bahwa ada yang tidak beres. Sial, sepertinya ia dalam masalah. Sean mengeluarkan mobilnya dari jalur dan melaju kencang untuk menyusul mobil Rose. Mobil itu hampir tiba di persimpangan, lampu merah berada tepat di jalurnya dan sebuah truk besar sudah melaju tepat di depannya. Jika ia tak berhenti maka tabrakan akan terjadi antara truk dengan mobilnya. Sean akhirnya memutar kemudinya ke jalur kanan, suara berdecit memekakkan telinga saat ia melakukan manuver yang cepat dan dengan kecepatan tinggi. Ia kemudian memacu mobilnya untuk menabrak mobil Rose dari arah samping. Dia harus memastikan posisi yang tepat agar benturan yang akan terjadi tidak tepat pada posisi Rose duduk. Menurut Sean menabrak mobil Rose dengan mendorongnya menjauh dari jalur truk akan lebih meringankan dampak kecelakaan daripada mobil Rose harus terlibat tabrakan berhadapan dengan bodi depan truk yang lebih besar dan bisa membuat tubuhnya ringsek. Brak, Sean berhasil menabrak mobil Rose dan mendorongnya beberapa meter menjauh dari jalur truk. Mobil Rose terdorong keluar jalur dan terhenti ketika menabrak semak di taman yang tak jauh dari persimpangan. Sementara mobil Sean terbalik, namun ia hanya menderita luka ringan. Sean melepas sabuk pengaman, langkahnya terlatih ketika menghampiri mobil Rose. Bahkan dengan tangannya yang berdarah akibat pecahan jendela mobil, Sean masih berusaha untuk mengeluarkan Rose yang berada di kursi kemudi dengan luka di kening dan lututnya. Sean, kata Rose sebelum pingsan. Tak lama kemudian para kru datang untuk memberi bantuan. Ambulans juga datang tak lama kemudian, Rose dibawa ke rumah sakit dengan ambulans. Sementara Sean menolak untuk dibawa dengan ambulans dan lebih memilih untuk menunggu Abel.
Bos, Anda terlihat mengerikan. Kata Abel begitu datang dan melihat kening Sean berdarah. Rambutnya yang biasanya terkucir rapi berantakan bahkan lengan di bajunya robek. Diam dan bawa aku ke rumah sakit tempat Lucy dirawat. Aku berjanji padanya pergi sebentar dan sekarang sudah pergi terlalu lama. Abel mengatupkan mulutnya, ia membuka pintu penumpang untuk Sean dan akhirnya menyetir menuju rumah sakit Lucy. Saat tiba di rumah sakit Sean segera diinterupsi oleh Abel. Bos, pergi ke ruang pemeriksaan lebih dulu. Apakah kamu akan menemui Lucy seperti ini dan membuatnya cemas? Baru setelah itu Sean menyadari bahwa ia tampak mengerikan, dia pergi ke ruang pemeriksaan untuk membersihkan luka di kening dan lengannya. Mengganti baju baru sebelum pergi ke ruang perawatan Lucy. Kenapa keningmu terluka? Tanya Lucy begitu melihat kening Sean tertutup dengan kain kapas untuk luka dan 2 baris plester di atasnya agar membuatnya tetap merekat. Sean menghela nafas, semula dia sudah menyuruh dokter hanya menerapkan plester untuk luka di keningnya, namun dokter itu bersikeras bahwa lukanya terlalu dalam dan lebar untuk sebuah plester. Aku tersandung ketika berjalan dan membuat keningku membentur lantai. Lucy mengamati ekspresi Sean dengan saksama, seolah ingin melihat menembus ke dalam hati Sean apakah ia berbohong atau tidak. Lucy melihat bahwa pupil Sean bergerak tak tentu dan alisnya berkedut. Apakah pria kemarin melukaimu? Bukankah sudah kubilang untuk menyerahkan semuanya pada polisi? Bukan dia yang membuatku terluka, jawab Sean tanpa ragu, karena ia memang tidak terluka karena Dani. Lalu bagaimana kamu mendapatkan luka itu? Sean menghela nafas, ia tidak tahu bahwa Lucy akan terus mengejarnya hanya untuk sebuah luka kecil, sudah kubilang aku terjatuh. Memangnya kamu anak kecil hingga bahkan tidak memperhatikan jalanmu? Sean menggaruk rambutnya dengan rasa frustrasi, sementara Abel terkikik di belakang Sean. Ia tak pernah melihat Sean yang selalu dingin dan kejam bahkan kala berdebat dengan seorang wanita. Di dalam hati Abel bersyukur bahwa ia hanya terlibat hubungan one night stand selama ini. Dia tahu bahwa wanita yang rewel akan sangat merepotkan dengan pekerjaannya yang tak memiliki jam kerja menentu. Abel, untuk apa kamu terus berdiri di sini? Bentak Sean setelah melihat Abel menertawakan dirinya. Abel segera menutup mulutnya, ia mundur beberapa langkah dan menutup pintu kamar Lucy dengan perlahan. Apakah kamu sudah makan siang? Tanya Sean pada Lucy yang masih berwajah masam. Baru saja, Sean kemudian duduk di sofa untuk memeriksa beberapa email pekerjaan. Ia tidak pandai memulai percakapan, jika ia hanya menjaga Lucy dalam diam. 1 jam kemudian ia memperhatikan bahwa wajah Lucy tampak gelisah, wajahnya mengerut seolah menahan sesuatu. Apa yang terjadi? Bagian mana yang sakit? Tanya Sean menghampiri Lucy. Lucy sangat malu ketika ia ingin mengatakan bahwa ia sebenarnya ingin buang air kecil namun luka di bahunya terlalu sakit untuk membuat ia bisa menunduk dan membuka celananya sendiri. Bisakah kamu memanggil perawat yang menjagaku tadi? Aku ingin pergi ke kamar mandi, jawab Lucy dengan wajah tertunduk. Bab 39, kirimkan rangkaian bunga yang lebih indah untuk Lucy. Sean bisa melihat semburat malu di wajah Lucy. Anehnya itu membuat gadis ini semakin menggemaskan di mata Sean. Aku akan membantumu ke kamar mandi. Tidak, pekik Lucy, kamu pria dan aku wanita, apakah kamu sedang memanfaatkan kesempatan? Tanya Lucy dengan kesal. Tidak ada yang bisa dimanfaatkan dari seorang pasien, jika aku ingin memanfaatkanmu maka aku sudah melakukan itu sejak lama. Lucy terdiam, ia kehilangan kata-kata. Sean memang benar, ia bahkan tak tertarik menyentuh Lucy bahkan ketika ia menjadi liar karena obat bius saat itu. Namun tetap saja, buang air kecil dengan lawan jenis tetap hal yang memalukan. Sean tolong, bisakah kamu memanggil suster saja? Ini sangat memalukan, sebelum Lucy sempat melanjutkan perkataannya Sean sudah mengangkat tubuh Lucy dengan gaya pengantin. Ah, teriak Lucy kaget. Sean tak beraksi, ia melepaskan tabung infus dan meletakkan ke tangan Lucy. Sebelum membawa Lucy ke kamar mandi. Sean, apa yang kamu lakukan? Protes Lucy. Diamlah, apa kamu ingin mengompol di tempat tidur? Lucy menggigit bibirnya dengan frustrasi. Sean mulai menurunkan Lucy tepat di depan toilet dan akan meninggalkannya untuk menunggu di luar. Tapi celanaku, kata Lucy dengan suara yang lirih. Baru ketika itu Sean sadar bahwa luka Lucy membatasi pergerakannya. Biarkan aku membantunya, kata Sean kembali mendekati Lucy. Gadis itu mundur selangkah. Tunggu, kata Lucy, ia kemudian meraih handuk dan mengikatnya di mata Sean. Sekarang kamu boleh membantuku. Sean menghela nafas pada pengaturan Lucy.
Ia tak ingin protes, jadi dia menurut dan menurunkan celana Lucy dengan hati-hati. Menjauhlah, dan tunggu aku di luar pintu. Aku tak bisa mengeluarkannya jika kamu berada di dekatku, tapi jangan buka penutup kepalanya. Sean mengalah lagi, ia akhirnya keluar dengan meraba dinding kamar mandi untuk menemukan pintu dan menutup pintu itu sebelum menunggu Lucy di luar. Saat Lucy selesai ia segera masuk untuk membantunya lagi dan menggendong kembali Lucy ke tempat tidur. Lain kali tolong jangan keras kepala dan biarkan suster yang membantuku. Protes Lucy. Baiklah. Sean kembali duduk di sofa, kali ini ia duduk dengan kaki tersilang sambil membaca majalah keuangan. Lucy menatap ke arah Sean yang terlihat penuh karisma. Ia mengeluarkan getaran seperti seorang CEO hebat ketika sedang fokus membaca majalah itu. Dia bahkan tidak terlihat seperti seorang yang bekerja sebagai pengawal. Mungkinkah dia sebenarnya adalah pemilik perusahaan? Batin Lucy. Bodoh. Mungkin aku sudah terlalu banyak membaca novel romance. Tak jauh dari bangsal VVIP Lucy, Rose baru saja terbangun setelah pingsan selama 2 jam lebih. Ia menoleh ke sekeliling, saat melihat infus yang menggantung di atas baru ia mengingat kejadian tadi siang yang hampir merenggut nyawanya. Apakah pria yang menolongku baik-baik saja? Tanya Rose pada asistennya yang duduk tepat di sampingnya. Asisten bernama Ruth itu terkejut, Rose yang selalu menjadi wanita sombong dan dingin tak biasanya memedulikan orang lain. Apalagi saat kondisi tubuhnya penuh dengan luka seperti sekarang. Dia baik-baik saja, benarkah? Di mana ia dirawat, aku sempat melihat wajahnya dipenuhi darah saat berusaha mengeluarkanku dari mobil. Aku tidak tahu, dia menolak untuk dibawa pergi dengan ambulans dan bersikeras untuk menunggu temannya. Wajah Rose diliputi rasa kecewa, ia semula mengira bahwa Sean mungkin berada satu rumah sakit dengannya. Cepat cari tahu di mana ia berada. Namanya Sean, dan ia pimpinan anonim dari Valley Corp yang tak banyak orang tahu. Ruth mengerutkan kening, ia merasa kesal jauh di dalam hati. Ia hanya asisten biasa namun sekarang Rose menyuruhnya mencari tahu tentang seseorang yang bahkan terlihat misterius. Apa yang kamu lakukan? Cepat keluar dan cari tahu. Bentak Rose saat melihat Ruth masih duduk diam. Rose tak bisa menghilangkan bayangan menegangkan saat tubuhnya bisa remuk jika truk itu bertabrakan dengannya. Jika Sean tak menyelamatkan dirinya tepat waktu, ia kini bisa berada di kamar mayat yang dingin. Pikiran Rose terus dipenuhi oleh wajah Sean yang berlumuran darah ketika membawa ia keluar dari mobil, bahkan saat wajah tampannya tertutup darah Rose masih bisa merasakan aura kuat dari pria itu yang membuat jantungnya berdebar dengan kencang. Ruth baru saja keluar kamar ketika ia tak sengaja berpapasan dengan Sean. Butuh beberapa saat untuknya berpikir bahwa dia tak salah orang, karena tadi siang wajah Sean hampir tak bisa terlihat jelas karena noda darah. Baru saat Ruth melihat luka di kening Sean, ia bisa meyakinkan dirinya bahwa dia tak salah mengira. Tuan Sean, tanya Ruth ragu-ragu. Sean berbalik dan menatap wanita asing yang sudah memanggil namanya. Anehnya saat ia berbalik wajah wanita itu memiliki ekspresi lega. Syukurlah, aku tidak salah orang. Apakah Anda ke sini untuk menjenguk Rose? Dia sudah mencari Anda begitu bangun untuk mengucapkan terima kasih. Sean mengerutkan keningnya, dia di sini untuk menjaga Lucy bukan untuk Rose. Ia bahkan tak tahu bahwa Rose juga dirawat di rumah sakit. Kamu salah paham, aku di sini bukan untuk menjenguknya. Lalu apakah Anda dirawat di sini? Tidak, jawab Sean dingin sebelum melangkah pergi, namun Ruth tak bisa membiarkan pria itu pergi begitu saja atau ia akan menerima kemurkaan dari Rose. Tuan Sean, lalu bisakah nanti Anda mampir untuk menjenguknya? Dia sangat khawatir pada keadaan Anda dan ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Sean menghela nafas, ia sedikit jengkel pada kegigihan asisten Rose, katakan padanya untuk tidak perlu berterima kasih dan aku dalam keadaan baik-baik saja. Tapi Tuan, tolong bantu aku. Jika Anda tidak datang, maka ia akan selalu menggangguku untuk mencarimu. Wajah Ruth tertunduk lesu ketika mengatakan itu. Menjadi asisten Rose sangat melelahkan dan butuh banyak kesabaran dengan sifatnya yang sombong, namun gaji tinggi yang ditawarkan Rose bisa membantu perekonomian keluarga Ruth. Baiklah, jika aku senggang maka aku akan pergi menjenguknya. Wajah Ruth yang mendung mendadak mendapatkan kecerahannya kembali. Terima kasih Tuan Sean. Setelah Ruth pergi dengan langkah gembira, Sean mengambil ponselnya untuk menghubungi Abel. Kirimkan bunga untuk Rose yang dirawat di rumah sakit yang sama dengan Lucy. Baik bos. Tunggu, kirimkan satu juga untuk Lucy. Pastikan yang untuk Lucy memiliki rangkaian bunga yang lebih indah.
Sean tak ingin menjenguk Rose, lagi pula ia tak pandai mengobrol dengan orang yang tak ia kenal dengan baik. Sean mendorong pintu, ia menemukan Lucy tengah cekikikan saat melihat video lucu di ponselnya. Apa yang membuatmu tertawa? Lucy masih memiliki senyum di wajahnya dan satu tangan yang mencengkeram perutnya untuk menahan tawa ketika ia menatap Sean. Aku bosan, jadi aku melihat beberapa video lucu. Sean menghela nafas, sungguh membuang-buang waktu. Sean meraih ponsel Lucy dan menyitanya. Lucy menyatukan alis dan bibirnya mengerut. Gunakan waktumu untuk tidur agar pemulihanmu semakin cepat. Aku sudah tidur sepanjang hari, jika aku tidur lagi maka aku akan keluar dari rumah sakit dengan bentuk tubuh seperti babi, jawab Lucy dengan wajah cemberut. Bab 40, siapa wanita ini? Pengantar bunga sudah datang dan meletakkan rangkaian bunga itu di meja sebelah Rose. Ini adalah bunga kiriman dari Tuan Sean, kata pengantar bunga itu. Rose memiliki wajah yang cerah saat melihat bunga itu. Ia bahkan menyuruh Ruth membuang semua bunga dari orang lain dan hanya membiarkan bunga Sean yang tersisa di ruangannya. Apakah kamu yakin dia mengatakan akan datang untuk menjengukku? Kenapa sekarang hanya bunganya saja yang datang? Tanya Rose pada Ruth. Ruth menggaruk rambutnya, mari tunggu saja, mungkin ia masih memiliki beberapa urusan. Rose tak punya pilihan lain, ia akhirnya menunggu namun hingga tengah malam Sean tak juga datang menampakkan batang hidungnya. Rose marah ia dan membanting gelas ke lantai dengan marah. Bahkan Ruth tak berani bergerak saat melihat amarah Rose. Kenapa ia tak datang? Aku sudah menunggunya sangat lama dan bahkan menerapkan beberapa riasan wajah. Pekik Rose. Rose tenanglah, jika ada yang mendengar mereka akan menulis berita buruk tentang karaktermu di sosial media, nasihat Ruth dengan gugup. Persetan. Pekik Rose masih kehilangan akal. Ruth bersyukur kaki Rose terluka, jika tidak ia pasti akan menggunakan kaki itu untuk menghancurkan barang lain dan juga menghampiri dirinya untuk melampiaskan amarah dengan menamparkan Ruth yang telah gagal membawa Sean datang. Ruth, apakah aku tidak cukup menarik hingga Sean tak mau datang? Ruth memutar otaknya, dia ketakutan jika jawaban yang ia ucapkan akan menjadikan bumerang untuknya. Kamu sangat menarik, bahkan jika dibaris semua pria yang tertarik padamu panjangnya akan sampai tembok besar Cina. Tapi apa gunanya, yang aku inginkan hanya Sean. Dia adalah pria yang bahkan melakukan hal berbahaya untuk bisa menyelamatkan diriku. Di dunia nyata tak ada yang bisa melakukan hal seperti itu. Rose meneteskan air mata, ini untuk pertama kali ia menangis karena seorang pria. Selama ini ia bahkan bisa berkencan dengan selebriti Hollywood dan bahkan anak pejabat, tapi hanya Sean yang membuat ia menangis. Jika dia tidak tertarik padamu, maka ia tak akan melakukan penyelamatan yang membahayakan dirinya. Ia mungkin hanya sedang sibuk, bukankah kamu bilang dia adalah pemimpin Valley Corp yang sebenarnya? Penghiburan Ruth akhirnya menenangkan Rose. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa Sean pasti akan datang menjenguknya besok, jadi dia menerapkan masker berbentuk topeng di wajahnya. Sementara itu di ruang perawatan Lucy, ia begitu terkejut ketika ada pengantar bunga yang datang untuknya. Bunga itu sangat indah, didominasi oleh warna putih yang terlihat damai. Ada mawar putih berjumlah banyak dengan rangkaian bunga baby bread yang mengitarinya. Siapa pengirim bunga ini? Tanya Lucy pada kurir. Ini hadiah dari Tuan Sean. Lucy kemudian melirik Sean yang tengah sibuk melihat tablet pintar di tangannya, wajahnya tetap dingin dan tak terpengaruh. Seolah ia bukanlah pengirim dari bunga ini. Baiklah, sampaikan rasa terima kasihku padanya, kata Lucy dengan suara yang keras agar Sean mendengarnya secara langsung. Sean menaikkan sudut bibirnya, Lucy yang melihat itu merasa bahagia. Lucy sangat senang dengan bunga itu, entah karena ia menyukai warna putih atau karena ia menyukai bahwa Sean mengirim bunga itu padanya. Dia memperlakukan itu seperti harta karun dan terus mengelus lembut kelopaknya. Sean, bisakah kamu meletakkan bunga ini di dalam vas yang terisi air? Aku tidak ingin bunganya cepat layu, pinta Lucy. Sean menyatukan alisnya, dia tidak biasa merangkai bunga. Ia justru takut akan merusak rangkaian itu, biarkan saja, jika kamu menyukainya aku akan membelikannya setiap hari jadi jangan takut jika bunga itu layu. Lucy cemberut, jika bunga itu datang setiap hari maka itu tidak akan istimewa lagi. Sean tak mau berdebat, ia akhirnya mengambil bunga itu dan menempatkannya ke dalam vas dengan hati-hati di bawah tatapan Lucy yang terus mengoreksinya jika Sean mengacaukan sedikit saja rangkaian itu. Ini hanya bunga, kenapa sangat sulit sekali mengaturnya? Mengambil alih perusahaan bahkan tidak sesulit ini, keluh Sean dalam hati.
Setelah berjuang 1 jam hanya untuk menempatkan bunga ke dalam vas dengan mempertahankan bentuknya tanpa rusak sedikit pun, akhirnya Sean bisa bernafas lega. Terima kasih Sean, ucap Lucy dengan kedipan mata yang nakal. Dia begitu menikmati saat wajah Sean tampak tersiksa, namun pria itu bahkan tak berani mengeluh. Sangat jarang melihat Sean yang selalu mendominasi menjadi penurut. Aku akan tidur, apakah kamu membutuhkan hal lain? Lucy menggeleng, tidak, aku juga akan tidur. Selamat malam Sean. Sean mematikan lampu dan hanya menyalakan lampu tidur yang remang. Ia mengatur tidur di ranjang penunggu yang tak jauh dari Lucy. Pada pagi hari Lucy sudah tak menemukan Sean ketika ia membuka mata, namun ada seorang perawat yang duduk di sofa untuk menjaganya. Apakah Anda mencari suamimu? Dia pergi 1 jam lalu untuk menangani hal penting, kata perawat itu. Lucy hampir tersedak ketika perawat itu mengatakan Sean adalah suaminya, namun ia tak ingin mengoreksinya. Lagi pula anggapan itu akan mengurangi rasa canggungnya karena tidur dengan Sean di kamar perawatan 2 malam ini. 2 kamar setelah kamar Lucy, Rose sudah membuat keributan saat pagi hari. Ia memaksa Ruth untuk menyekanya dengan handuk hangat dan menerapkan beberapa make up. Ia juga meminta Ruth untuk menemui Sean di ruangan tempat terakhir kali Ruth menyaksikan lelaki itu masuk ke sana. Apa kamu yakin dia mungkin dirawat di tempat ini? Tanya Rose pada Ruth. Ruth sendiri tak begitu yakin, meski ada beberapa luka di tubuh Sean kemarin, tapi pria itu terlihat baik-baik saja hingga tak butuh rawat inap, namun saat melihat bahwa Sean masuk ke ruang perawatan itu kemarin, Ruth beranggapan bahwa Sean mungkin dirawat di kamar ini. Suara ketukan terdengar saat Lucy baru saja menyelesaikan sarapan dengan dibantu perawat pribadinya. Sepertinya Anda mendapatkan pengunjung di pagi hari, kata perawat itu. Lucy sedikit tercengang, tak banyak yang tahu bahwa dia dirawat. Jadi ia sedikit bingung saat ada yang mengetuk pintu ruang perawatannya. Kamu bisa mempersilahkan masuk, mungkin itu hanya dokter yang sedang melakukan pengecekan. Saat Rose masuk, kedua wanita itu memiliki tatapan terkejut satu sama lain. Rose tak mengira bahwa yang berada di atas ranjang rumah sakit adalah seorang wanita muda. Semula ia berpikir bahwa Sean adalah orang yang dirawat di kamar ini. Lucy juga heran, ia tak mengenal siapa wanita yang duduk di atas kursi roda dengan telapak kaki kanan yang tertutup oleh gips. Sesaat kemudian baru Lucy menyadari bahwa wanita itu adalah salah satu aktris terkenal. Apakah Anda salah masuk ruangan? Tanya Lucy. Wajah Rose sedikit canggung, maaf, aku pikir Sean yang sedang dirawat di sini. Lucy tertegun, untuk apa Sean dirawat? Batin Lucy, oh mungkin aktris ini sempat melihat Sean masuk ke sini dan mengira bahwa Sean lah yang sedang dirawat. Apakah Anda mencari Sean? Dia baru saja pergi pagi ini, jawab Lucy. Rose mencengkeram sandaran tangan pada kursi rodanya, dia menatap Lucy dari atas hingga ke bawah. Siapa wanita ini bagi Sean yang bahkan membuat ia baru saja meninggalkannya di pagi hari dan bahkan tidak memiliki waktu untuk berkunjung ke tempatku? Bersambung.